Hai semua, saya Sebastian dan kini saya akan mengerjakan ini yang saya kerjakan pas ETS kemarin cukup susah. Nah kita kan mulai dari nomor satu. Nah nomor satu ini tentang vektor dan supaya lebih gampang di soalnya kita akan gambar kubusnya. Oke, ini seret dan selesai. Oke, nah sekarang, nah perlu diingat itu sini itu X, oops sorry, ini X, sini Y, terus atas Z. Ini dia. Oke, sekarang kita akan cari vektor dari A, B, C. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menentukan sisi-sisinya dulu. Itu si AB itu 6 cm. Dan kita AB 6 cm, yaitu itu ukurannya itu sama dengan EF. Sama dengan EF di atasnya. Itu yaitu 6. Terus itu kita lihat BC, BC itu 2 BC itu 2 cm. Ada satu lagi yang 2 cm yaitu A. Terus terus itu sisi I sama J ini dikatakan sebagai di tengah-tengah AB sama EF. Jadi I J itu setengah dari AB atau 3 cm. Nah, sekarang karena kita udah tahu ukurannya, mari kita cari vektor-vektornya. Nah, ini metode vektor ABC seperti kalian ini. Ini C. Nah, untuk melihat si vektor A, kita lihat dulu mana saja garis-garis mana saja yang si A sentuh. Nah, seperti kita lihat si A itu nyentuh AD karena dia mulai dari situ, terus DC karena dia mulai dari situ, terus dia juga nyentuh si J atau EF. F. Jadi sederhananya itu, nah J itu EF, tapi kita secara teknis, nah karena dia mulai dari AD, kita bikinnya AD terus I ditambah tambah. Nah ini si A ini secara teknis sebetulnya si J, tapi karena si J letaknya sama dengan I, kita akan bikin AI. EJ, kalau kamu mau, kau boleh bikin E, bikin si EJ. Tapi gara-gara seperti kalian ini vektornya J, supaya nggak peramburan kita bikin AI aja. Dan yang terakhir kita akan bikin yang terakhir kita bisa lihat dia itu HD. Nah, HD. Tapi saya akan tulis BF karena sama saja yaitu 4 cm. Kak. Terus AD itu 2, AI itu 3, terus BF itu 4. Nah, itu vektor A. Nah, itu vektor B sama C. Kita akan sekalian bikin ADI juga karena keduanya mulai dari situ. Nah, untuk B ini berbeda. Dia menyentuh si BF. Sama kayak si A. Kita langsung tulis saja di sini. Ini BF. Kita akan tulis bersama dengan ini yaitu BF di sini. Terus nah di tengahnya itu tuh gak seperti si A, si B ini langsung sampai ke tepi sini, EF. Tapi supaya bisa lebih rapi dengan A, kita bikin saja ini AB. Tapi kalau kalian mau bikinnya EF juga boleh. Jadi kita bikin angkanya itu 2i tambah 6j tambah 4 kak. Nah, si C ini paling gampang karena dia ada di dataran. Si C ini itu udah jelas-jelas ada karena ini mulai dari situ. Dan ini kita akan bikin I. Terus dia ditambah AI sama kayak si A atau J. Nah, seperti sama dengan A tadi, kita bikin AI aja supaya nggak bingung. Hasil kita dapatnya 2i tambah 3j. Nah, itu gara-gara si C. Si C ini tuh benar-benar 2D, cuma di X sama Y. Dia gak ke atas ke Z sama sekali, jadi hasil K-nya 0.
kita udah menemukan semua vektor. Sekarang kita akan cari mengalihkannya. Atau kali ini C dot A kali B. Nah, perlu diingat itu kalau dot dan cross itu berbeda. Kalau misalnya kamu mau kali dot itu kayak misalnya ini kayak dot itu kayak gini. Dot itu basically kamu mengalihkan saja ya, kayak ini dikali ini. Kan di matematika ini kayak x tambah 1 ditambah x dikali x tambah 1 sama x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, itu juga sama aja ini. Itu b dot itu kalau b dot c itu artinya 2i tambah 6j tambah 4k kurung dikali 2i tambah 3j. J 4i seterusnya sama kayak ini. Tapi kalau A cross B itu agak berbeda. Dan karena dia berbeda, kita akan cari mereka dulu. Dan juga karena mereka di tanda kurung. Pertama, susun dulu sebuah tabel kecil. I, J, K, terus balik lagi J, I. Dan ini baris pertama kita akan taruh susun A. 2, 3, 4. Terus kembali lagi 3, 2. Sama dengan B. 2, 6, 4, 6, 2. Nah, kita cari. Well, silang. Ini dari sini hasilnya positif 12. Sini positif 24. Sini positif 6. Tapi perlu diingat, kalau ini positif. Ini negatif. Anggap si tengah ini sebagai perbatasan antara positif dan negatif. Jadi kalau kita arah ke sini, ini juga minus 12, ini minus 24, dan ini minus 6. Alhasil, kita dapatnya 12i tambah 24j tambah 6k terus kurang. Oh, kebaru ingat. Rupanya ini dari K balik lagi ke I. Sebentar. Oh ya, koreksi sedikit. Tadi saya salah, rupanya ini dari K langsung ngelup lagi ke I. Jadi setelah itu IJK, IJ. Dan ini versi benernya. Jadi kita akan hitung ulang. Ini dan aturannya sebelumnya positif negatif. F 8 12. Pas. 8 12 ini 12. Terus ini ke bawah minus 8, minus 24, minus 6. Jadi hasilnya itu kita susun dulu. Dan ini dikurang. Itu 24i kurang 8y kurang 6k. Kita akan cepat. Minus 12i ditambah 6k. Nah, karena kita telah ketemu itu 12i tambah 6k. Oh, kalian mau tahu prosesnya? Oke deh, ini dia. Pertama kita 12 kurang 24i supaya lebih gampang. Terus ini 8 kurang 8, kebetulan habis. Terus 12 kurang 6k. Begini. Nah, kalau kita telah ketemu ini, mari kita langsung kalikan dengan C. C kali B, yaitu 2i tambah 3j dikali minus 12i tambah 6k. Nah, kita bisa sih langsung kalian aja kayak di operasi matematika tadi. Tapi ada perbedaan juga. Tapi gak bisa langsung begitu. Karena ada aturan ini. I kali I 1. I kali J 0. I kali K 0. Terus
Y kali KI. Mengapa demikian? Saya juga kurang tahu. Tetapi itulah aturan dari vektor itu sendiri, jadi kita harus ikutin. Tapi kabar baiknya, artinya berarti hasil perkalian ini juga gampang untuk dicerna. Nah, jadi kalau kita olah, ini 2 kali minus 12 itu minus 24i. Tapi kalau 2i dikali 6, 0. Terus ini 3j kali minus 12, 0. Terus ini jadi kali 0. Hasil yang ada itu cuma minus 24i. Nah, kita bisa bikin minus 24 saja. Nah, itulah besar dari C dot A cross B. Dan terakhir kita akan mencari sudut antara B dan C. Nah saya akan tarik garis dulu supaya rapi. Dan di sini juga. Nah, kita mulai bagian C. Yes. Nah, ini yang harus kalian ketahui. B kali C itu maklumat B C dikali cos beta. Mengapa demikian? Nah, kenapa secara spesifik cos? Kalau tekanan seperti kalian itu B sama C itu terlihat seperti gini. Jadi cos kebetulan yang paling susah dipakai karena itu samping or miring. Tapi sebelum itu kita harus cari tahu. Itu apa hasil dari B dan C mutlak ini. Dan untuk itu sama aja seperti kayak perhitungan sisi Pythagoras segitiga. Ya, yaitu diakarin, pakatin semua, habis itu hasil. Nah, kita akan cari. Ini B mudah 2 kuadrat, 6 kuadrat, tambah 4 kuadrat. Kita akan langsung hasilnya itu akar 56. Kalau mutlak C 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akar 13. Nah, kita akan masukkan kan ini 2i tambah 6j tambah 4k dikali 2i tambah 3j sama dengan akar 15 akar 13 cos beta. Nah, ini mengalihkan itu sama dengan prinsip sebelumnya. Ya, langsung hilangkan jika i berpasangan dengan apapun selain i. Kalau misalnya J berpasangan K, langsung saja ke I. Ini 2 kali 2 langsung 4. Sisanya itu bisa hilang kecuali ini. 3J, 4K. 3J, 4K. K. Nah, kebetulan juga ada yang berpasangan yaitu J dan J. Dan itu prinsipnya sama saja. Kalau I 1 berarti J juga 1. Berarti otomatis langsung hilang 18. Ini kita biarkan saja dengan seperti bentuk ini dulu. Dan sekarang kita langsung memasukkan cos betanya, yaitu 22 per akar 56 kali akar 13. Ini kalian boleh pakai kalkulator, itu 0,81. Nah, berapa cari petanya? Wajib sebenarnya itu arc cos 0,81. Lalu kalau kalian nggak tahu caranya, ambil sebuah kalkulator scientific. Habis itu kita cari ke cosnya. Seperti kalian itu cosnya itu warna kuning, artinya kamu harus shift dulu supaya bisa mengakses. Habis itu tekan tombol cosnya. Kalian itu cos minus 1. Terus 0,81 itu supaya aman kita kurungkan. Maafin. Kita kurungkan. Nah, hasilnya 35,9. Itu yang kita akan masukkan di sini. Kalau kalian mau, kalian boleh membuatnya sampai 36 derajat. Dan itulah nomor 1 dari soal ETS Fisika semester Gasal 2025. Jadi karena soal pas selesai, kita akan move on ke soal 2 tentang panas. Nah, seperti kalian ada sebuah gambar, kita bisa bikin sekarang terus red dan oke.
Oke, ini sudah selesai. Terus jadi, nah perlu diingat itu panjang ini tuh gak dibilang ini segini sentimeter, ini semeter seterusnya, tapi dalam rasio. Jadi si L2 ini tuh sama saja dengan 0,7 atau 70% dari L1. Kalau L3 itu dari 0,35 dari L1 atau 35%. Terus kualitas thermal itu juga sama kerjanya. K1 cuma satu. Satu. Kalau K2 kalau K2 itu sama dengan 0,9 K1. Terus kalau K3 itu sama dengan 0,8 K1. Itu suhu di sisi kanan, kanan dan kiri, kiri dan kanan maksudnya, itu 30 derajat. Dari sini ke sini minus 15 derajat Celcius. Nah, itu katanya kondisi termal stabil. Terus ditanda itu perbedaan suhu di lapisan 2, aka antara sisi kiri dan kanan berarti di tengah sini. Nah, ini kan dibilang itu konductivitas termalnya stabil. Berarti berarti itu panasnya bisa dibilang sama, yaitu thermal atau heatnya itu stabil atau sama. Berarti bisa dibikin seperti ini. Nah, itu aku ganti di H2 karena unitan itu di sebelah sini itu, di lapisan 2 perbedaan suhunya. Nah, itu di konductivitas thermal itu konductivitas dikali luas dikali suhunya. Kita kalau sama dengan H2. Nah, jadi itu konduksi thermal itu kapasitas panas dikali luas bidangnya sama suhunya. Ya, ini A dan A di kedua sisinya. Nah, ini kan luas itu sama sama saja nih. Luas ini kita bisa hilangkan karena bidangnya sama. Terus terus ada satu bentuk lain, yaitu selisih dari suhu. Ini kan TW itu berarti ini seluruh bidang yang yang dibagi jari-jarinya. Nah itu bentuk lain dari konduksi thermal itu juga suhunya dikurang habis itu dibagi dengan panjangnya. Ya. Nah, kita akan olahnya kan lagi si panjang dari sisi seluruh bidang, dan itu semua panjangnya digabung semua. K1 per K2. Oh maaf, masuk ke K1. Oke, oke, tadi 2 salah, K1. Dan ini L3 per K3. Terus ini, nah kalau si bidang 2 itu sendirian, itu luas bidangnya sama konduktivitasnya. Sama konduktivitas thermalnya sendiri. Sekarang kita input angka-angkanya. Ya. Out. Nah, soalnya ada listrik dari kulkas. 30 kurang minus 15 atau tambah. Terus ini L1 sama K1 nggak dikasih tahu, tapi itu gak masalah soalnya kan yang lain juga cuma rasio. Terus ini R0,7 L1 kita langsung saja bikin seperti itu. Oh, ini selesai Kak. Ini kita langsung saja bikin 0,7 L1. Ini langsung 0,9 K1, langsung 0,35 L1 dan 0,8 K1. Nah, ini juga sama dengan yang di sebelah kiri. Ups. Oke. Nah, kita akan langsung hitung dengan cepat. Ini 45 per 2,05 K1 per 2,7 K1 sama dengan T2. Ini masih sama. Ups itu terlalu gede.
terus ini 45 per, ini bisa coret ini simbol-simbolnya 2,21 dengan T2 0,77, terus akhirnya, dan dengan itu kita tahu kalau suhu 2 sama dengan 15,8 derajat Celcius. Kebetulan ini suhunya itu sama-sama derajat, jadi gak usah ubah ke Kelvin. Dan itulah nomor 2. Hey, sekarang kita akan lanjut. Nah, ini ada banyak soal, tapi kita akan kerja nomor 4 dulu karena air, jadi menarik. Nah, pertama kita lihat dulu apa yang dikatakan. Pertama-tama itu massa jenis airnya itu jelas-jelas 1000 km per kubik kilogram, astaga, kilometer. Dan ini air dari pipa besar yang diameternya itu 10 cm, dan pipa 2 diameternya 5 cm. Terus beda tekanannya atau delta P itu 15.000 Pascal. Terus didapat rugi energi sebesar 0,3 meter. Apa maksudnya rugi energi? Well, itu basically tinggi. Karena kan air kan itu bisa ngalir kemana-mana kecuali ke atas. Dimana kamu harus beri energi supaya mereka bisa bergerak. Nah, yang ditanya itu kecepatan dari pipa kecil. Untuk mencari kecepatan pipa kecil, kita harus tahu dulu rasio kecepatannya. A1V1, V2. Sebentar. Ya. Terus A2V2. Nah, ini fokusnya itu si pipa kecil, jadi kita bikin seperti ini aja, A1, terus A1 per A2, V2. Sial, kembali lagi. Sebentar. Oke, kita perbaiki. Nah, kan pipa itu silinder, jadi pasti ada hubungannya lingkaran. Nah, kebetulan A itu area atau luasnya. Tapi kamu gak perlu cari luas atau volume silinder. Karena ini kan air ini diceritakan geraknya dalam ruang 2D. Jadi kita carinya itu luas lingkaran aja. Dan ini luas lingkaran itu pi r kuadrat. Tapi ada juga bisa pi d, aka diameter, pangkat 2 per 4. Dan itu, tapi kalau kalian mau pakai pi r kuadrat, gak apa-apa. Kalian pastikan jangan lupa untuk pastikan untuk membagi semua ini dengan setengah. Nah, terus kurung pi d1 kuadrat per 4 pi d2 kuadrat per 4 kali v2. Nah, ini pi-nya kita bisa coret sekalian sama angka 4-nya. Ya. Masya Allah, lagi. Oke, udah diperbaiki. Nah, kita akan rapikan sedikit lagi. D2 per D1 kuadrat. Ini juga. Nah, inilah rasio antara kecepatan dari pipa yang besar dan pipa yang kecil. Nah, kau mungkin bisa saja masih kesusahan di fisika. Tapi kita berpikir logika nih. Itu kalau misalnya air dimasukin ke area sempit, berarti itu kau bakal makin maksa untuk keluar. Kurang baik penjelasannya. Kau pernah nyiram taman kan? Nah, itu kan tuh pasti selang itu yang biasa saja, bukannya pakai kayak spray kayak di semprotan, tapi kayak selang biasa saja. Tapi kamu kadang-kadang kalau kecilin, tekenin, kayak bikin lingkaran selang itu lebih kecil, dan pas kau lihat itu airnya lebih kenceng. Dari situ kita ini tahu, meskipun ini pun dikasih tahu, kecepatan pipa kecil itu jelas-jelas lebih tinggi daripada di pipa yang besar. Dan lihat nih, pipa kecil, pipa besar, jadi pastinya itu lebih kencang di sini. Nah, tapi kita nggak bisa sembarangan juga. Berhubung ini sempat dikasih tahu kalau keduanya itu masa jenisnya sama, berarti kita dengan mudah bisa dengan hitung energi mekanik airnya.
EM1, EM2. Ini prinsipnya itu sama. EK1 tambah EP2, aka energi. Masya Allah kok gini terus. Itu energi kinetik sama potensial. Cuma itu air sedikit berbeda. Kamu tambahin power, aka daya juga. Nah, kita mulai. Jadi ini daya 1, terus ini mirip nih setengah mv kuadrat, tapi bedanya kau ganti masanya dengan massa jenis. Mv kuadrat 1, terus ini juga sama, cuma m-nya diganti. Basically itu sama dengan sama saja dengan energi kinetik di benda padat, cuma diganti dengan rho, aka massa jenis. Ups, energi potensial. Sebentar. Sorry, tadi penghapusnya itu sempat tenggelam. Nah, MGH. Nah, kita akan membuatnya sedikit lebih gampang. Tapi, nah kita akan membuatnya. Nah, itu yang aku suka pakai itu. Yang aku suka pakai itu semuanya dibagi dengan rho G. Tapi kalau kalian punya cara yang tidak menggunakan dibagi rho G, ya itu juga bisa. Tapi aku melakukan caranya dengan ini. Nah, ini rho-nya just tercoret jadi V1 kuadrat G. Terus ini tinggal H. Terus ini setengah V2 kuadrat G. Terus sebentar aku tulis ini dulu. Terus ini H2, terus P rho G. Sebentar. Oke dah. Nah, ini tinggi H1 itu bisa saja dibilang 0, soalnya kan itu kan titik mulai. Nah, kan itu titik mulainya itu dari 1, jadi pas itu height-nya itu 0. Nah, untuk ini, nah itu kita juga langsung dikasih tahu kalau selisih antara dayanya itu 15.000. Berarti di P1 dan P2 ini kita langsung saja kurangin. Jadi nanti kita bisa langsung insert 15.000. Ini V1 kita bisa juga ganti dengan yang kita telah dapat ini. Nih. Yaitu D2 per D1 kuadrat per G kali V2 kuadrat. Nah, koreksi dikit. Ini kan V1 kuadrat sebenarnya digantikan dengan ini. Berarti itu sebenarnya itu kurung kuadrat. Nah, ini kan H1 itu awalnya 0. Terus ini kita tetap biarkan seperti biasa. Terus ini hanya kita, nah ini kita bisa insert angka koma, tapi sebagai kita olah dulu simbol-simbolnya, soal itu masih bisa banyak yang bisa dicoret atau dihapus. Nah, ini P1 kurang P2 rho G, terus ini D2 D1 4 kurang V2 kuadrat. Terus kita bisa langsung sendiri 2G kita 2G, sorry ini selesai dot, terus ini 2G ini kurang V2 kuadrat. Artinya ini 1. Sama dengan H2. Nah, itu sepertinya simbolnya sudah diolah semua. Maka kita mulai insert angkanya. Ini langsung 15.000. Terus rho G itu 1000 kali 10, aka 10.000. Terus ini D2 per D1 0,05 cm. 1 kali 4 V2 kuadrat gunakan V2 kuadrat 2G, kita bikin 20 aja langsung. Terus ini 0,3. Ya. Nah ini berat ini langsung turun jadi 1,5. Ini kalian bisa pakai kalkulator saintifik untuk langsung hitung. Ini 0,0625 V2 kuadrat kurang 1 V2 kuadrat per 20 masih 0,3. Nah, sekarang kita mulai mengurang. Ini kan 0, sekian kurang 1, jadi pasti bakal negatif.
Jadi 0,9375 V2 kuadrat 20 0,3. Terus ini semuanya dipindahkan 1,5 kurang 0,3. Terus ini sama aja, cuma ini aku langsung bagi saja ya. Nah sebenarnya itu kalau lihat di kalkulator statif itu 0,046 sekian sekian sekian, tapi supaya lebih gampang kita langsung saja bikin 0,047. Atau aku udah besar sih deh. Jadi 0,9375 dibagi 20 SD. Jadi ya. Ini langsung aja kita bikin 0,047 aja. Jangan lupa V2 kuadratnya. Terus V2 kuadrat 1,2 dari sini per 0,047. V2 kuadrat kita langsung bagi, yaitu 25,53. Oke, sebenarnya itu 25,521 sekian 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 sekian, tapi sebenarnya lebih gampang kita bulatin. Terus ini juga sama, banyak amat komanya tapi supaya lebih gampang. Dan ini dia kecepatan air di pipa kecil. Banyak soal. Tiga soalnya dikit tapi bisa praktik banyak per anak-anak. Well, itu soal untuk hari ini.